Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikil haqqil mubin, alladhi habana bil imani wal yakin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, patut kiranya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala saat ini kita berada dalam naungannya, hidup dalam kedamaian di tengah komunitas hidup yang plural dan majemuk. Salawat tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian dari rasa cinta kita kepada beliau atas warisannya, yaitu Dinul Islam beserta kitabullah Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Ciri Islam yang paling menonjol adalah tawasud, ta'adul, dan tawazun. Ini adalah beberapa ungkapan yang memiliki arti yang sangat berdekatan atau bahkan sama. Tiga ungkapan tersebut bisa disatukan menjadi wasatiyah, yakni moderasi, adil, atau seimbang. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum shahida. Dan demikian pula kami menjadikan kalian umat Islam, umat penengah, yakni umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas kami. Kata wasatan dalam firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 143 tadi bermakna adil atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa wasatiyah merupakan karakter esensial ajaran Islam. Islam menjunjung tinggi sikap tengah-tengah dalam pengertian adil, proporsional, dan berimbang. Dalam salah satu riwayat hadis disebutkan, wa khairul a'mali awsataha wa dinullahi bainal khosi wal gol. Dan sebaik-baik amal perbuatan adalah yang pertengahan, dan agama Allah itu berada di antara yang beku dan yang mendidih. Hadirin yang dimuliakan Allah, wasatiyah yang kerap diterjemahkan dengan moderasi memiliki beberapa pengertian. Antara lain, pertama, keadilan di antara dua kezaliman, atau kebenaran di antara dua kebatilan, hakul baina batilan, seperti wasatiyah antara ateisme dan politeisme. Jadi Islam ada di antara ateisme yang mengingkari adanya Tuhan dan politeisme yang mempercayai adanya banyak Tuhan. Artinya Islam tidak mengambil paham ateisme dan tidak pula paham politeisme, melainkan paham tauhid atau monoteisme.
yakni paham yang mempercayai Tuhan yang esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga wasatia antara boros dan kikir yang menunjuk pada pengertian tidak boros dan tidak kikir. Artinya Islam mengajarkan agar seseorang di dalam memberi nafkah tidak kikir dan tidak pula boros, melainkan di antara keduanya, yaitu al-karam dan al-jud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalik." Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67. Yang kedua adalah pemanduan antara dua hal yang berbeda atau berlawanan. Misalnya wasatia antara rohani dan jasmani, yang berarti bahwa Islam bukan hanya memerhatikan aspek rohani saja atau jasmani saja, melainkan memerhatikan keduanya. Islam pun merupakan agama yang menyeimbangkan antara akal dan nakli. Bagi Islam, akal dan wahyu merupakan dua hal yang sama-sama memiliki peranan penting yang sifatnya komplementer, yakni saling mendukung antara satu sama yang lain. Islam pun menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat, antara ilmu dan amal, antara usul dan furu', antara sarana atau wasilah dan tujuan atau gaya, antara optimis dan pesimis, dan seterusnya. Pengertian wasatiyah yang ketiga adalah realistis atau waqi'iyah. Islam adalah agama yang realistis, tidak selalu idealistis. Islam mempunyai cita-cita tinggi dan semangat yang menggelora untuk mengaplikasikan ketentuan-ketentuan hukum, tapi Islam tidak menutup mata dari realitas kehidupan yang justru lebih banyak diwarnai hal-hal yang sangat tidak ideal. Jadi ini tidak berarti bahwa Islam menyerah pada realitas yang terjadi, melainkan justru memerhatikan realitas sambil tetap berusaha untuk tercapainya idealitas. Saat seseorang tak sanggup sholat dengan cara berdiri lantaran sakit, maka Islam memberi rukhsah, keringanan, bisa dilaksanakan dengan cara duduk. Ketika dakwah tak digubris oleh sasaran dakwah, Nabi dan ulama mencontohkan sikap menghargai proses dan tahapan, bukan cara-cara kekerasan dan pemaksaan. Inilah wasatiyah yang berarti realistis, merealisasikan idealitas sembari mempertimbangkan secara serius kondisi dan situasi yang sedang dihadapi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.